Hyundai Palisade. Nah, ini mobil yang buat kalian-kalian yang bertanya, ngapain sih lu ngebahas mobil Hyundai ya, seperti ini. Cuman gini, ini mobil sebenarnya spesial karena diperuntukkan untuk kalian-kalian yang pengen punya sebuah SUV yang bernuansa Amerika banget, walaupun ini dibikin sama Korea. Nah, kita bakal bahas seperti apa Hyundai Palisade ini yang bahkan untuk tipe yang ini harganya itu sampai di atas 1 miliar. Yuk, tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Kenapa tadi gue bilang ini mobil Amerika banget walaupun yang bikin Korea? Karena kalau misalnya lo lihat tampilannya secara keseluruhan, yang versi facelift ini ya terutama, ini beneran mobil yang memang khas banget Amerika gitu. Palisade sendiri tuh sebenarnya salah satu nama daerah di Amerika lah gitu, sama kayak mobil-mobil Hyundai lainnya, Santa Fe itu semuanya tuh ada di Amerika. Nah, memang dia juga mengkhususkan mobil ini dirancang untuk menyaingi mobil-mobil Amerika yang memang udah ya begini tampangnya ya. Kita lihat nih. Grillnya itu sekarang yang versi facelift ini jauh lebih oke, jauh lebih Amerika gitu, nggak ada Korea-Koreanya. Karena gue suka bagian grillnya yang ini besar banget, udah gitu dia piano black, bahkan sampai logo Hyundai-nya pun ini dibikin warna hitam. Kemudian unsur futuristis atau modernnya juga kita bisa lihat dari lampu-lampunya yang udah full LED semua. Di sini yang vertikal kayak gini, waduh ini anjing keren banget sih pokoknya. Jadi kalau misalnya di jalanan mobil ini tuh bisa sangat-sangat arogan juga gitu. Bahkan kayak Fortuner atau Pajero bisa jadi bakal minder ketika ketemu sama tampang SUV yang seperti ini. Nah, ini bagian sampingnya, memang ini sebuah mobil yang besar. Jadi kita bisa lihat secara dimensi ada di sini ya gitu ya. Kalau kalian sering nonton film-film di Amerika tuh kayak CIA atau Departemen Pertahanan segala macam, itu mereka pakai mobil yang kayak gini. Walaupun mungkin mereknya bukan Hyundai gitu ya. GMC atau segala macam. Ini bagian sampingnya, dia pakai pelek 20 inci. Lo bayangin aja, jadi memang airnya jadi kelihatan lebih proporsional. Walaupun secara desain menurut gue ini standar dual tone biasa aja kayak gitu ya. Terus Hyundai juga coba cukup lebih atraktif gitu ya di bagian sisi detail desainnya, terutama di bagian spion ini buat lampu sen itu aksennya nggak biasa lah menurut gue. Ada 1, 2, dan 3 garis di sini ya. Terus di sini dibikin blackout. Kemudian di bagian belakangnya juga dia udah kayak floating roof ya, seolah itu nggak ada pilar, jadi semuanya kaca gitu ya. Nah, bagian belakangnya sebenarnya masih sama versi yang pre-facelift ya, jadi nggak segahar atau nggak seberwibawa di bagian depannya, tapi ini cukup lumayan. Gue suka nggak suka sama desain lampunya. Terus di sini ada aksen titaniumnya. Nah, yang bikin gue lebih nggak suka lagi tuh ini ada tulisan Palisade. Ini harusnya nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi karena di bagian belakang itu jadi terlalu rame ya. Ada logo Hyundai-nya yang besar banget, ada Palisade-nya. Di sini ada kode mesinnya 2,2D ya. Jadi ini 2200 diesel, nanti kita bahas secara detail soal mesinnya. Terus di sini ada lampu illumination yang melebar dari kanan ke kiri, diffuser, dan ini ada 2 moncong knalpot yang ini asli knalpot. Jadi bukan cuma ala-ala doang. Coba kita lihat bagian bagasinya. Dia udah power back door, jadi bisa terbuka secara otomatis, itu tentu saja nggak merepotkan gitu ya. Nah, di bagian bagasinya itu sebenarnya ini bisa lebih luas kalau misalnya memang kursi baris ketiga ini dilipat. Tapi kalau misalnya dibuka gitu, kita perlu untuk kapasitas 7 penumpang ya memang untuk mobil sebesar ini menurut gua akomodasi di bagian bagasinya masih kurang luas, walaupun ini sebenarnya lebih dari cukup kalau memang kalian ya keluarga kecil lah, 5 orang gitu-gitu ya. Dan ini cukup rata, rapih. Di bagian bawahnya ini ada banyak juga laci-laci. Bahkan ada tempat penyimpanan juga segala macam. Jadi ya lebih fungsional. Walaupun memang secara space itu nggak lega-lega banget, kecuali bangku baris ketiganya ini dilipat. Terus di sini ada buat soket 12 volt, jadi buat ngecas bisa. Dan di bagian bawahnya sini tuh dia ada buat ngelipat kursi baris kedua secara otomatis, jadi tinggal dipencet aja, lu nggak perlu harus ke sana ya gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk ketika kita butuh space yang lebih buat bagasi,
kursi baris ketiga dan baris kedua tuh bisa dilipat gitu, dan pelipatannya juga secara elektrik bisa pakai tombol di situ doang. Oke. Nutupnya tinggal pencet dan dia tertutup secara otomatis. Sebelum ke depan kita nyobain dulu nih tengahnya. Nah tadi gue bilang nih ya, ini bangku baris kedua ini bisa terlipat secara elektrik karena itu pakai tombol di situ ya. Nah ini kalau misalnya dibuka, ih sadis. Captain Seat cuy, lo cari SUV di Indonesia yang ada Captain Seat-nya, itu jarang banget. Nah ini yang bikin si Hyundai Palisade ini tuh tetap punya value tersendiri di antara SUV-SUV lain, khususnya SUV premium ya, karena menurut gue sangat jarang sekali SUV yang pakai Captain Seat, dan ini udah ada sandaran tangannya, udah gitu. Gue juga suka sama tekstur joknya tuh yang dia udah kulit, udah gitu ada titik-titik, ada jahitan-jahitan, pokoknya didudukin tuh, wah. Kaki bisa masuk selanjutnya ke dalam, lantainya rata, di sini juga kosong, jadi akses untuk ke baris ketiga dan keluar juga itu lebih gampang dan lebih gokilnya lagi. Kita nengok ke atas, kaca cuy, gile, panoramik. Walaupun ini nggak kayak di depan yang bisa dibuka, tapi setidaknya posisi yang paling enak di Hyundai Palisade itu ada di baris kedua ini. Jadi bener-bener lo kayak dimanjain dan menyadari gitu kalau misalnya ini adalah sebuah SUV premium. Ada apa aja di sini? Ini ada kantong ya kan. Terus di sini buat pengaturan AC dan lain-lainnya juga semuanya bisa dikontrol dari sini. Bahkan ada soket juga itu buat smartphone. Di sini ada Type C juga. Jadi untuk urusan pengecasan lo nggak bakal berantem sama penumpang-penumpang lah ya gitu ya. Nah ini kira-kira bagian tengahnya yang menurut gua ini yang paling enak di mobil itu ada di kursi baris kedua. Sekarang kita coba di depan. Oke, ayo. Nah ini di dalam kabinnya, jadi ini juga salah satu fitur yang oke lah menurut gua. Karena ketika kita menyalakan mesinnya, itu si posisi kursi dan juga setir itu bisa langsung menyesuaikan dari yang sebelumnya kita udah save. Dan di sini ada memorinya ya buat pengaturan kursinya. Ini kebetulan juga udah elektrik pengaturan kursi di pengemudi. Gua nggak tahu nih penumpang, coba kita lihat. Nah ini juga udah elektrik. Jadi untuk mencari posisi yang ergonomis itu sangat gampang gitu. Di atas ini aman, di bawah aman, dan setirnya juga dia udah tilt dan teleskopik ya. Jadi beneran gampang banget lah lo untuk nyari posisi yang enak. Cuma gini, ini tipe yang tertinggi gitu. Terus ada beberapa pilihan untuk bagian trim interior ya. Yang pertama ya sekarang nih warna putih-putih agak-agak krem, terus ada yang warna merah lebih ke merah marun gitu ya, sama warna hitam. Nah itu tergantung dari selera kalian lah gitu. Nah kebetulan yang kita uji coba sekarang ini warnanya putih, yang menurut gua ini cukup clean, cukup menampilkan nuansa yang futuristis gitu ya. Semuanya serba putih. Di sini ada aksen kayu-kayu yang nggak lebay, walaupun ini plastik ya, tapi masuk lah sama keseluruhan gitu. Paling ya untuk warna putih ini sebagai catatan, pertama dia cepet kotor, yang kedua gue nggak suka dengan setirnya. Ini kayak setir mobil mainan gitu ya, kayak kurang berwibawa, kayak kurang apa ya gitu ya. Harusnya atau baiknya ini setir itu tetap warnanya hitam gitu, kulitnya hitam. Nggak ngikutin warna dashboard secara atau warna kabin secara keseluruhan, tapi ya udahlah gitu ya. Secara fungsi tetap sama, tapi masalah selera aja. Ini warna putih tuh kayak mainan sih. Tapi ya udah lengkap ya. Di kiri ini ada buat tombol-tombol pengaturan di entertainmentnya, di kanan ini buat fitur-fiturnya. Dia kanan juga udah disematkan Hyundai Smart Sense ya di versi facelift ini, jadi tombol-tombol di setir itu makin banyak gitu. Terus di sini juga ada pedal shift, tuas-tuas standar ini buat lampu-lampu dan lain-lainnya. Di sini buat wiper dan segala macamnya. MID juga ini sama, dia menampilkan cukup atraktif, cukup informatif. Jadi kita nggak bakal buta gitu ya sama mobil ini tuh, informasi yang ditampilkan tuh apa aja. Terus di sini ada layar 12 inci lebih nih kalau nggak salah ya. Jadi ini cukup lumayan responsif, di swipe, di apa, dan banyak banget, bahkan sampai kayak Hyundai Blue Link pun ya. Jadi ketika si layar sentuh ini tuh bisa terkoneksi sama smartphone lo gitu. Jadi lo mau nyalain mobil, mau
pokoknya banyak deh fitur-fitur, gue nggak begitu hafal. Banyak fitur-fitur yang bisa dioperasikan melalui smartphone yang terkoneksi sama si layar sentuh ini. Jadi banyak banget nih, ada buat AC, buat phone projection, banyak lah. Bahkan buat masjid aja nih, apa nih, kiblat nih ada sini nih. Jadi nggak tahu nih apa nih, coba kita klik. Oh ini arah kiblat aja ada di sini gitu. Jadi ya mungkin karena kabinnya luas, jadi lu bisa salat di sini gitu ya, untuk tahu arah kiblatnya kemana gitu. Cukup berfaedah. Oke. Dan nuansa ininya tuh gue teringat sama Stargazer, cuman memang nggak selebay Stargazer. Kalau Stargazer kan sampai segini gitu ya, jadi lo buat ngeliat ke kaca susah gitu. Kalau ini oke lah, cukup proporsional. Terus di bagian bawahnya nih AC semua langsung melebar dari sana ke sini. Di sini tombol-tombol fisik semua nih, mulai dari radio, pokoknya buat mengakses di sini ada tombol fisiknya juga, sampai buat di lampu hazard juga ada. Nah di bawahnya konsol tengahnya nih memang dibikin gede dan bertingkat nih kayak kos-kosan. Di bawahnya ada ruang lagi nih, gue nggak tahu buat apa, tapi ini cukup lugas. Terus ada soket-soket juga ya, Type C. Ini 12 volt. Tapi kalau dari sini memang nggak kelihatan, jadi kayaknya di bawah nggak ada apa-apaan lagi. Tapi ternyata ini tingkat ya. Tadi gue bilang kayak kos-kosan. Nah di atasnya ini ada buat panel AC, ini juga sama, ada tombol-tombol fisiknya semua. Terus ada drive mode, ini drive mode-nya bisa banyak banget. Tinggal diputar aja, ada smart, ada eco, ada comfort, ada sport. Jadi lo bisa menyesuaikan mobil ini tuh sesuai dengan gaya nyetir lo lah. Terus ada buat sensor parkir, ada buat kamera 360 nanti bisa tampilin di sini, ada auto hold. Ada pemanas bahkan, jadi si kursinya ini tuh kenapa ini bolong-bolong, karena dia bisa bikin ada hawa panas gitu ya. Kalau misalnya di Korea mungkin cocok lah, karena musim dingin. Kalau di Indonesia jangan dinyalain, nanti pada protes, panas banget gue duduk sini ya, padahal AC-nya nyala gitu. Padahal ini nyala, itu dia. Kurang berfaedah di Indonesia, tapi ya ini karena bawaan, jadi tetap ada di sini lah. Nah yang uniknya lagi, untuk SUV segahar ini, mesinnya diesel gitu-gitu ya, dia nggak punya tuas transmisi cuy. Jadi tinggal dipencet-pencet doang nih. Ada R, ada N, ada D, ada P. Oke, jadi memang ya mungkin Hyundai pengen coba untuk bikin sebuah SUV yang modern. Walaupun menurut gua, untuk sebuah SUV atau mobil segahar ini, kayaknya tuas tuh tetap perlu ya. Tetap perlu. Karena nggak enak kalau nggak ada yang digenggam gitu. Di sininya ini cukup rapi nih. Ini bisa ditutup, tapi kalau misalnya dibuka, ini ada 2 cup holder, bahkan di sini udah ada wireless charging. Jadi tinggal taruh smartphone di sini udah bisa ngecas. Kalau masih kurang juga ada slot USB, di sini ada laci, yang ini juga cukup dalam dan sama tingkatnya, ada partisinya. Masih ada juga soket 12 volt juga USB Type C. Jadi secara fungsional mobil ini memang cukup oke gitu. Bahkan di bagian sininya pun ini juga cukup rame ya, selain spionnya yang udah auto dimming, jadi ketika ada lampu sorot dari belakang tuh lu nggak bakal silau. Nah di sini ada buat buka sunroof di depan, oke, tetep ya. Terus ada buat lampu-lampu, ada buat blueling, dan bahkan ini yang warna merah ini SOS. Jadi ini salah satu layanan dari Hyundai gitu. Ketika lo pencet tombol ini, lo lagi emergency, misalnya pecah ban atau kecelakaan atau apa gitu, lo butuh pertolongan dari dealer, pencet SOS. Harusnya ya, call center dari Hyundai itu bisa merespon sesegera mungkin untuk ngebantu lo. Jadi ini cukup berfaedah lah menurut gue. Secara buat pengemudi ini cukup enak ya, tadi makanya gue bilang, karena dia pengaturannya udah elektrik joknya, jadi kita bisa punya banyak pengaturan gitu. Ditambah setirnya juga ada tilt dan teleskopik, jadi memang nggak ada masalah menurut gue dari sisi ergonomis, dan juga visibilitas di depan, di samping, di belakang melalui spion, itu sama sekali nggak ada masalah sama mobil ini. Nah ini ruang mesinnya. Ini agak ajaib gitu. Gue suka sama engineering dari pabrikan Korea gitu ya. Dia pakai mesin diesel kan, CRDI. Nah, jadi dia kapasitasnya itu sebenarnya cuma 2.200 diesel turbo. Nah, cuman dia bisa memproduksi tenaga sampai 200 PS dan torsinya 420 Nm. Ini beneran jauh lebih enak banget gitu. Walaupun bodinya besar, tapi ya ini kan monokok ya, bukan leather frame kayak Fortuner atau Pajero yang ada di bawahnya. Jadi dia secara bobot lebih ringan. Makanya kenapa
dengan mesin 2200 cc diesel turbo aja itu sebenarnya udah cukup banget gitu di mobil ini. Nah kita lihat nih ruang mesinnya kayak gini, udah gitu juga ini ada peredam, jadi nggak heran kalau misalnya dia lagi idle atau lagi jalan biasa, walaupun ini mesin diesel tapi suaranya tuh tetap berasa halus gitu. Halus tapi untuk karena mesin diesel ya, bukan bensin. Itu yang gue suka dari teknologi diesel Korea. Oke, sekarang ya kalau penasaran tuh gimana impresi berkendaranya nyobain mobil ini gitu. Untuk mobil sebongsor ini, menurut gue ini mobil yang cukup enak untuk diajak bermanuver dan juga untuk bisa selap-selip gitu ya, di perkotaan yang padat gitu. Walaupun memang secara dimensi ini kita nggak bisa bilang ini sebuah mobil kecil. Tapi tadi ketika mungkin kalau misalnya lu bisa nyaingin ini sama Fortuner atau Pajero Sport gitu ya, ini memang agak sedikit di atas kedua mobil itu. Dan menariknya lagi, ini bukan leather frame gitu. Ini bukan sebuah SUV leather frame, ini sebuah SUV monokok. Jadi beneran untuk bermanuver atau untuk selap-selip di perkotaan yang padat kayak sekarang misalnya di jalan tol yang padat, ini cukup lumayan enak gitu. Dan gimana kalau misalnya kita dibawa ke luar kota, ini juga sama dengan semua settingan mesinnya yang cukup oke ya, 2200 cc turbo diesel gitu. Dia punya tenaga di atas 200 PS dan torsinya 400. Itu beneran sebenarnya untuk sebuah truk gitu ya, truk ringan tapi dipakai di mobil kecil seperti ini. Jadi memang walaupun ketika banyak pabrikan-pabrikan lain itu berusaha untuk ke arah elektrifikasi, dia pakai hybrid, dia pakai listrik bahkan gitu, ini tetap sebuah SUV yang konvensional. Dia pakai mesin bakar, dia pakai bahkan mesin diesel gitu ya, mesin diesel yang khas dari Hyundai dan Kia. Itu Korea itu emang cukup enak. Jadi menurut gua untuk secara performa dari putaran bawah sampai putaran atas itu sama sekali nggak ada masalah. Untuk handling pun ya kita nggak bisa ngebandingin ini sama sebuah mobil yang compact, yang mobil sport segala macam, tapi untuk sebuah SUV besar gitu ya, ini tuh enak banget cuy, bahkan jauh lebih enak dari sebuah mobil leather frame gitu. Ini mungkin salah satu keuntungan dari sebuah sasis monokok. Jadi gue suka banget sama handlingnya, sama performanya. Walaupun ya kalau misalnya kita bicara secara detail gitu, ini setirnya memang agak relatif lebih ringan, jadi gue nggak dapet banyak feedback dari permukaan jalan, tapi setidaknya ini cukup oke, apalagi ketika kita pakai di tempat-tempat yang sempit gitu, atau kita mau parkir, itu setir yang enteng itu bakal berfaedah banget. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya. Ini setirnya enteng tapi dipakai di jalan tol kurang enak. Oke, tapi misalnya sebanyak apa sih kita pakai di jalan tol sama kita untuk parkir di perkotaan? Mungkin gue rasa lebih banyak di perkotaan. Kayak kemarin yang gue pakai juga, ini lebih banyak ngelewatin jalan-jalan yang sempit, parkiran-parkiran yang sebenarnya punya space yang pas-pasan. Dan untuk mobil sebesar ini gue nggak ngerasa kesulitan sama sekali gitu. Selain ya secara sasis dia enak untuk manuver, fitur-fitur pendukungnya juga cukup oke. Kayak misalnya kameranya ada udah 360 derajat, jadi kita mau parkir kayak gimana juga itu sebenarnya cukup oke. Jadi ya Palisade bisa kita anggap sebagai sebuah mobil mewah, tapi dia punya value tersendiri. Pertama karena dia sebuah SUV, tapi punya kabin yang senyaman MPV, karena di baris keduanya itu udah pakai captain seat. Udah gitu masih banyak fitur-fitur canggih lainnya gitu. Salah satunya ya kayak Hyundai Smart Sense ya bahasanya dulu. Jadi semuanya dia bisa ngerem sendiri, dia bisa cruise control adaptif, yang itu gue pakai beneran sangat berfaedah banget di jalan raya. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kenapa sih ini mobil bisa sampai 1M Hyundai pula gitu, semahal apa? Ya mending lo cobain dulu, lo ajak keluarga lu sekalian gitu, biar tahu gimana rasanya mobil seharga di atas 1 miliar ini ketika dipakai di keseharian. Gitu kira-kira.
Ya, jadi setelah kita bahas dan kita coba bahkan gitu ya, ini kita jadi lebih sedikit tahu gitu. Kalau misalnya Hyundai, gue susah banget ya, Hyundai itu coba ngasih sensasi Amerika di SUV ini untuk pasar Indonesia. Untuk kalian-kalian yang suka sebuah SUV yang beneran gagah, berperforma, tapi nyaman untuk ngajak keluarga segala macam, karena captain seat-nya di dalamnya, fitur-fiturnya, kenyamanannya gitu. Jadi beneran ini tuh sebenarnya sebuah langkah cerdas Hyundai lah gitu. Walaupun memang kalau misalnya bicara harga, mobil ini nggak murah. Untuk tipe tertingginya ini bisa di atas 1 miliar. Tapi ya untuk sebuah kenyamanan, gengsi, dan rasa gitu ya, Amerika banget sih. Layak apa enggak? Coba sampein di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.